dipersembahkan oleh Kita pulang di Hot Room. Seperti biasa, semakin hot diskusi, pelarian saya harus ada kopi luwak white kopi kesayangan Hotman Paris. Sarapnya itu langsung stabil. Pak Abraham Samad, Bapak kan mantan ketua KPK. Melihat track record ketua KPK yang sekarang, apakah mereka waktu duduk itu dulu ada siapa kekuatan besar? Dan apakah maksudnya itu dipasang di situ sebagai ketua untuk menjegal orang-orang yang melawan kekuasaan? Atau perpanjangan tangan kekuasaan gitu? Mungkin bisa perpanjangan tangan ya. Perpanjangan tangan? Iya. Tapi mungkin yang bisa menjawab itu, Bung Hotman, saya pikir Pak Sutadi, Ya. karena beliau polisi, kan polisi yang usulkan. Ya, apakah ada Dia tahu pimpinan nih, Polri cuma saat itu? Pak Sutadi nggak mau buka ini? kartu nih. Enggak, saya pikir ya pencalonan polisi untuk menjadi ketua KPK itu tidak ada dorongan dari pengalaman saya dulu juga situ sama-sama dengan Pak Braba ini. Ya. Sampai ke tingkat yang 8. Tapi itu. Bapak nggak ada yang calonin kali ya? Tidak, saya pribadi. Sama Oke. juga dengan Ya. yang Beda. lain ini, tidak ada yang mendorong. Nggak ada kekuasaan di belakang Bapak? Enggak ada. Nggak ada? Kali ini ada. Hah? Kali ini ada. Bapak, menurut Bapak ada? Kalau Saya saya ada, tidak- Pak. saya tidak Mau bisa lihat mengatakan. indikatornya. Ya Pak? Indikatornya tadi seperti yang Bung Saur katakan, Ya. itu kan sudah rentetan catatan. Catatan merah? Catatan merah artinya kan sebenarnya tidak boleh lagi diloloskan. Ya. Tapi kok bisa lolos melanggang dengan suara Itu yang paling indikasi dominan? bahwa mereka perpanjangan Indikator. kekuasaan. Itu kan kalau dalam hukum ada petunjuk. Oh, ada petunjuk. Ah. Pertanyaan berikutnya. Setelah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya, Kalau apa ditetapkan. beberapa sudah ditetapkan kan? Belum. Oh, sorry, bukan tersangka. Saya sudah naik penyidikan. Oke. Saya sudah naik penyidikan. Apa kemungkinan skenario yang bakal terjadi? Hanya saya khawatir, Bung Hotman, ini kan kalau di polisi penyidikan itu kan belum tentu ada tersangka. Benar. Beda kalau di KPK. Kalau di KPK kalau sudah tahap penyidikan pasti ada tersangka. Kalau di Oke. kepolisian belum tentu. Ini pernah terjadi waktu pelanggaran yang diduga tindak pidana, Firly membocorkan dokumen-dokumennya. Itu udah dilaporkan tuh sama orang-orang. Terus pada saat itu Polda juga menyatakan sudah di tingkat penyidikan. Lama kita tunggu nggak ada hasilnya sampai detik ini. Jadi ya menurut Bung Saur katanya ada barter-barteran kasus. Ya. Saya takutnya ini Bung Hotman. Ya, apa kemungkinan? Jangan-jangan ini nanti juga begitu barter-barteran artinya apa? Kasus pemerasan di sana nggak jalan, kasus korupsi SEL di KPK hilang, kita tidak tahu kemana lagi. Tapi kalau ini saya yakin agak berbeda Oke. kasusnya, Bung Bram. Kalau ini kali ini sangat serius menurut Ya. saya, karena saudara Yassin Limpo telah ditahan malam ini. Oh, sudah ditahan? Sudah, Oh. maksudnya sudah diumumkan secara resmi sebagai tersangka. Ditahan belum kan? Belum ditahan. Nah, oleh karena itu menurut saya Kan bisa tidak sandiwaranya. ada lagi beban psikologis kepada teman-teman penyidik di Polda Metro. Masih ada sandiwara yang bisa dilakukan. Saya pikir kali ini Pura-pura mungkin itu, pra-peradilan. karena kan saat itu ada Endar Ya. kemudian yang dibarterkan. Tapi kali ini saya kira nggak mungkin, Oke. karena saudara Yassin Limpo sudah ditetapkan tersangka. Tapi kan belum ditahan. Ini ditantang sekarang reputasi daripada teman-teman di Di KPK. Polda. Di Polda, Oke. apakah mereka Berani? terganggu karena Firly adalah polisi? Dugaan saya tidak, karena kita lihat reputasi dari Pak Karyoto. Saya percaya dia adalah orang yang dibesarkan oleh KPK, pasti dia berhutang. Berhutang budi. Bagaimana menyelamatkan lembaga KPK ini? Menurut saya, Ya. kalau tidak, ya ini sempurna kemudian hancur. Nah, oleh karena itu kembali kita tidak ada motif yang lain. Tetapi teman-teman penyidik KPK tidak boleh ada gangguan psikologis. Mereka harus strict to the point, cukup bukti. Tapi ada pertanyaan. Ini tanya kepada mantan Mabes Polri ini. Ya. Kalau sudah kasus begini, walaupun di tingkat Polda Metro, Ya. pasti ada dong campur tangan dari Mabes dong. Kalau udah buat keputusan besar seperti ini. Oh, justru kalau ini memang harus dikontrol oleh Kapolri. Dan kalau untuk ini saya yakin ya tidak ada polisi bermain-main lagi. Oke. Apalagi Polda Metro ya. Karena Pak Kapolri yang mengatakan kan Alhamdulillah. harus cepat Ya. dan cermat. Dan saya waktu itu belum dengar statement Pak Kapolri, saya mengatakan ini Pak Kapolri ini harus ambil alih, saya bilang Iya. gitu.
Tetapi bukan diambil alih penyidikannya, tapi diambil alih tanggung jawabnya Oke, untuk menyelesaikan ini. tadi menurut Pak Abraham Samad dan menurut yang lain, begitu jadi tersangka barulah harus nonaktif ya. Langsung nonaktif. Nonaktif. Iya. Kalau apa dari feeling Bapak sebagai mantan Mabes Polri, begitu cepatnya naik ke penyidikan, bakal tersangka ini kira-kira 2-3 hari lagi. Saya tidak bisa memprediksi itu. Tapi kecepatan untuk dia menentukan tersangka itu adalah merubah dulu, Pak. Yang tadinya informasi di tingkat penyelidikan ini dirubah dulu menjadi bukti yang bisa dipakai untuk pembuktian di pengadilan, yaitu pemeriksaan untuk pro justisia. Kalau itu sudah lengkap, barulah kemudian melangkah ke kalau gitu Pak Asbi. Sudah lengkap ini. Kan dia dari penyidikan, berarti sudah pro justisia. Sudah naik ke penyidikan, berarti kan sudah 2 alat bukti. Berarti tinggal selangkah tersangka. Pendapat Bapak gimana dalam kasus ini? Kalau saya sih ngelihat ya, yang pertama kan kejadian pelaporan Dumas kepada Polda Metro itu 12 Agustus 2023. Sebenarnya sudah ada rentang yang panjang juga kalau ditarik ke Oktober. Jadi bukan juga buru-buru. Polisi pasti dengan secara matang, apalagi menghadapi yang juga yang diperiksa adalah polisi. Sama-sama punya pegang tongkat komando, sama-sama punya ilmu di jalan, yang kira-kira mereka tuh tahu strategi Bang Hotman. Anda mengatakan bahwa punya tongkat komando yang dari Mabes, ini juga dari Mabes gitu. Ada yang mantan dari Mabes ini. mungkin. Ya kira-kira orang-orang yang pegang tongkat komando kan biasa tahu lapangan Bang Hotman. Gitu kan? Mereka adalah komandan remote-nya kan untuk mengendalikan itu bisa. Jadi Anda tepat nggak kalau Anda berpendapat sebenarnya ini kuncinya di tangan Kapolri. Oh iya. Begitu Kapolri mengatakan TSK. Tidak Bang Hotman, tapi ada ganti ukurannya. KPK, ganti ketua KPK sementara. Tidak, tapi ada akademisnya Bang Hotman. Di dalam pidana itu kan jelas yang kita kenal dengan Scientific Criminal Detection Procedure. Kalau ada perbuatan dan keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, it's clear. Kan itu kan sudah penyidikan. Ya makanya itu kan. Tapi yang tadi dibilang kan penyidikan di kepolisian kan berbeda dengan KPK. Ada ruang. Jadi tapi kan kalau saya lebih percaya dalam 2-3 hari ini, karena ini kan very simple kasusnya ini, menurut saya simple loh, tanpa mengecilkan kasus ini. Menurut saya begini, kan Yassin Limpo udah 3 kali diperiksa. Kalau soal memberikan uang, misalnya kalau orang kita terjebak. Yassin Limpo itu namanya bapaknya, namanya Sahrul. Iya, Sahrul. Misalnya kalau kita terjebak, misalnya hanya gambar, ada 5 alat bukti dalam KUHAP. Iya toh? 1, petunjuk. Kedua, surat elektronik kan itu paling mudah. Saya yakin surat-surat elektronik, WA dan lain-lain, kemungkinan penyidik sudah punya. Saya juga pengacara, jangan lupa loh. Setahu saya, dalam penyelidikan, naik ke penyidikan, tinggal ganti BAP. Buktinya itu 100% sama. Dan biasanya pada tahap tersangka itu nggak nambah lagi. Itu yang panggil lagi saksi, robah penyidik menjadi penyidikan. Habis itu tetapkan. Nggak ada tambahan apa-apa lagi. Tetap. Jadi sebenarnya makanya saya percaya Pak Sutadi dalam 2-3 hari itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia masih ragu-ragu. Saya bukan ragu-ragu, masih ragu tadi. Waktunya ragu. Bukan mantan penyidik kayak gitu. Enggak gitu, Pak. Kenapa, Pak? Penyidikan itu butuh waktu, Pak. Jadi masih butuh waktu. Ya, dalam praktek, butuh waktu dong. Masa ngawur kalau nggak butuh waktu. Dalam praktek tinggal BAP penyelidikan dirubah jadi penyidikan. Memang itu begitu, orangnya Pak, sama, langsung SK itu dalam praktek begitu. Kalau bagi saya, Pak, penentuan SK apa tidak itu ya, itu tidak penting banget. Yang penting adalah proses ini cepat selesai, serahkan ke jaksa. Itulah yang namanya kerja yang baik gitu. Jadi jangan kita berkutat kepada ditahan apa tidak, itu nggak penting bagi saya. Mas, tapi harus tadi Bang Hotman tanya, kira-kira lama. Kalau saya bilang 2-3 hari ini, kalau kita lihat bagaimana cepatnya. Kalau Pak Saur jadi penyidik maksudnya? Iya, dan saya kira juga teman-teman di Polda seperti itu menurut saya loh. Ya, melihat semoga saya alurnya begitu cepat ya. dari Eskalasi. penyelidikan ke penyidik itu kan sangat firm mereka, sangat confidence untuk mendeklar atau mengumumkan status daripada ketua KPK. Menurut saya sama dengan perintah daripada Kapolri. Kapolri mengatakan bahwa tim pengawas dari Mabes Polri diturunkan untuk mengawasi kasus ini. Jadi hanya teknis saja. Jadi kalau tiba-tiba mandek gimana? Kalau mandek ini kasus? Saya kali ini agak percaya ini tidak mandek. Tidak mandek ya? Saya percaya ini tidak mandek. Kenapa itu? Kalau posisi saya, ya itu saya bilang belum ada, betul memang Agustus sudah ada laporan. Tetapi Agustus ke Oktober ini termasuk cepat ini. Dan mereka clear untuk kemudian mendeklar. Nah, oleh karena itu berarti sudah cukup buktinya. Karena apa? Melawan ketua KPK yang sudah
Beribu-ribu. beribu-ribu lah saya bilang laporan kepada beliau. Saya yakin kali ini tidak akan lepas lagi nih Bang. Oke, kita istirahat dulu. Nanti di segmen terakhir kita akan bertanya apakah memang benar 2-3 hari lagi bakal nonaktif Ketua KPK untuk sementara. Saya yakin. Karena jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.